Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tino Bicara. Teman-teman, pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa orang tua pemilik anjing sudah bercerita kepada jin. Dan jin pun tertarik dengan kisahnya. Lalu jin memberikan sepertiga hidup saudagar untuk dirinya. Melihat kejadian itu, orang tua pemilik bigal atau peranakan kuda dan keledai tidak mau kalah. Dia merayu jin untuk mendengarkan ceritanya dan meminta bayaran sisa hidup saudagar. Setelah setuju, si pemilik bigal pun bercerita. Berikut kisahnya berjudul Istriku Seekor Bigal. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Ketahuilah, wahai jin ibrit, sesungguhnya bigal ini adalah istriku. Ketika itu aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Kemudian aku pulang dari berlayar. Ketika tiba di rumah, aku memergoki istriku sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkrama, tertawa-tawa, berciuman, dan berbuat mesum. Ketika istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikannya kepadaku sambil berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Maka saat itu juga aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pun keluar dari rumah berjalan tak tentu arah. Akhirnya aku sampai di sebuah toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang di tempat sampah, lalu memakannya. Ketika pemilik toko melihatku, ia mengambilku dan membawaku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, anak perempuan pemilik toko tersebut menyambut kedatangan ayahnya. Namun, ia terkejut dan menutupi wajahnya ketika melihatku. "Kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita?" tanyanya. "Manakah laki-laki yang kau maksudkan, nak?" balik tanya si pemilik toko karena heran. "Ketahuilah ayah, sesungguhnya anjing ini disihir oleh seorang wanita dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir," jawab si anak. "Demi Allah, engkau harus membebaskannya anakku," pinta si pemilik toko. Anak gadis itu pun mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya, lalu memercikan sedikit air itu ke arahku sembari berkata, "Berubahlah ke wujudmu semula." Seketika itu juga aku berubah menjadi manusia kembali. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku," pintaku pada anak itu. "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikan air ini kepadanya. Maka ia akan menjadi apa yang kau inginkan," katanya sambil memberiku sedikit air. Aku pun pulang ke rumahku tanpa sepengetahuan istriku. Ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikan kepadanya air yang kudapatkan dari anak pemilik toko daging sambil berkata, "Jadilah seekor bigal." Saat itu juga istriku berubah menjadi bigal. Dan inilah bigal yang kuceritakan itu, wahai Raja Jin. Demikianlah pedagang itu mengakhiri ceritanya. "Bagaimana bigal? Benarkah ceritaku ini?" tanyanya sambil menoleh pada bigal. Bigal itu menggerakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Benar." Pagi menjelang, Ratu Syahrazad terdiam. "Sebuah dongeng yang benar-benar aneh dan indah," ujar adiknya ketika fajar mulai menyingsing. "Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara," kata Ratu Syahrazad seraya menoleh kepada Raja Syahrayar. "Baiklah," kata sang raja sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya." Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Keesokan harinya, Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya, lalu menuju balairung kerajaan. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari.
Ketika hari hampir senja, balairung kerajaan pun ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana. Demikianlah Ratu Syahrajat mengisahkan 3 cerita di malam keduanya. Dia pun kembali lolos dari maut sang raja. Lalu bagaimanakah kisah pada malam ketiga? Teman-teman bisa simak kisahnya di episode selanjutnya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.